Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita. Hari ini edisi Senin 22 Februari 2016 bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Iwan Tuana Kota selama 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. Jaringan trafficking atau perdagangan manusia untuk dipekerjakan sebagai PSK dibongkar Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya. 3 orang tewas setelah minibus yang mereka tumpangi tertabrak kereta api Doho tujuan Surabaya Blitar di Jalan Raya Seketi Balongbendo Sidoarjo. Ratusan kera liar yang menyerang tanaman jagung di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb semakin meluas. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Bojonegoro menurut rencana berlangsung pada bulan Juni tahun 2018. Meski masih 2 tahun lagi, beberapa nama mulai bermunculan, diantaranya Akmal Budianto. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir setelah semester kedua tahun 2016, maka pilkadanya akan berlangsung pada tahun 2018. Seperti halnya Kabupaten Bojonegoro yang akan mengadakan pemilihan langsung pada tahun 2018 nanti. Meski masih 2 tahun lagi, namun sejumlah nama mulai bermunculan seperti Setio Hartono yang saat ini menjadi Wakil Bupati, Bambang Laras Muji Santoso dari LSM, dan Akmal Budianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Sebagai pegawai negeri sipil, Akmal Budianto mulai meniti karirnya di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro selama 16 tahun sejak tahun 1985. Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sejarah kemiskinan panjang, termasuk rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, sebenarnya punya banyak potensi sumber daya alam seperti migas, potensi kehutanan, dan pertanian. Masyarakat Bojonegoro tidak boleh semata-mata hanya mengandalkan minyak. Kita harus ajak masyarakat bersama-sama untuk eksis di luar itu, ya, di sektor pertaniannya. Ada 4 hal yang digagas oleh Pak Bupati Bojonegoro sekarang, itu semuanya bagus dan akan saya jadikan ini pedoman, dan itu bagi saya itu karena bagus ya harus dilanjutkan. Dengan banyaknya bakal calon Bupati Bojonegoro yang akan maju pada Pilkada 2018, masyarakat tentunya bisa memilih pemimpin yang akan membawa Bojonegoro lebih baik lagi. Menginginkan kepemimpinan yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dan bisa mewujudkan aspirasi masyarakat. Satu adalah bagaimana bisa memikirkan masyarakat yang dalam bidang pertaniannya. Bagaimana pertanian di sana juga maju, kemudian membuat masyarakat bisa mandiri, berpikir untuk desanya sendiri, bagaimana menciptakan desa-desa mandiri di Bojonegoro. Saat ini Kabupaten Bojonegoro menurut World Bank termasuk 10 kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kemampuan tercepat mengurai kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonominya selalu di atas Jawa Timur dan nasional. Bahkan Bojonegoro telah menyumbang 20% minyak Indonesia. Saudara, berbagai penyakit saat ini banyak bermunculan yang diakibatkan oleh pencemaran air maupun udara. Pencemaran yang terjadi membuat daya imunitas manusia menurun yang dipicu oleh rusaknya lingkungan. Pencemaran udara di Jawa Timur saat ini memprihatinkan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus penyakit yang diakibatkan karena udara yang tercemar. Tahun lalu tercatat 301.000 lebih anak menderita sakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Melihat kondisi tersebut membuat para penggiat lingkungan Rembuk Kebangsaan Nusantara menyelenggarakan kegiatan sedekah oksigen dengan cara menanam pohon yang bisa dimulai dari sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal. Urusan lingkungan, urusan kebersihan, urusan pengelolaan sampah, sejatinya adalah juga urusan konsepsi pembangunan. Kalau konsepnya salah, maka implementasinya pasti salah. Memilih pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan adalah titik singgung bagaimana dunia kampus Universitas Airlangga memberikan solusi keseimbangan antara kepentingan ekonomi yang bagus,
lingkungannya terselamatkan, kemudian masyarakatnya juga semakin peduli. Penanaman pohon yang dilakukan di salah satu perumahan di Sememi, Surabaya juga mengikutsertakan warga perumahan. Tanaman yang ditanam berupa tanaman langka yaitu pohon mentega, pohon pule, dan pohon kawista. Penghijauan-penghijauan dan tanaman-tanaman itu juga tidak luput dari irigasi selokan-selokan. Jadi saya rencanakan per bulan, awal bulan itu saya adakan kerja bakti massal warga. Kegiatan sedekah oksigen juga menjadi perhatian artis Ratih Sanggarwati. Menurutnya, penanaman pohon yang dilakukan juga menjadi bagian dari kaum perempuan, khususnya para istri. Istrimu juga mempunyai tugas ranah domestik dan tugas ranah publik. Ranah publik untuk apa? Ranah publik adalah untuk bagaimana tadi bersahabat dengan alam, karena kita memberi hutang pada alam. Supaya apa? Supaya ketika kita memerlukan sesuatu, alam memberinya. Jadi ketika kita bekerja di luar, itu sebenarnya kita sedang menanam pada alam. Gitu. Bukan pada orang-orang yang kita baikin, tapi pada alam. Karena orang-orang itu belum tentu membalas kita. Yang membalas adalah alam atas izin Allah. Sekecil apapun usaha untuk mencintai dan menjaga lingkungan, sudah pasti oksigen akan tercipta. Sedekah oksigen merupakan gerakan partisipasi masyarakat serta semua elemen untuk terlibat menyumbangkan banyak oksigen, paling tidak dengan menanam satu pohon di lingkungan rumah agar udara yang kita hirup lebih bersih dan sehat. Saudara, informasi cuaca tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur dalam berita seni, dan berita tersebut juga dapat Anda akses melalui website kami di tvrijatim.com. Saya Tiara Harahap. Dan saya Iwan Tuana Kota mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.